Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan ba'da maghrib ini kita bisa kembali duduk dalam satu majlis untuk kembali bersama-sama melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat bagi kita apa yang kita lakukan ini bagian dari kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Lalu kemudian akhirnya nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di kesempatan yang terakhir kita telah sampai pada kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat kembali dari perang Uhud. Beliau dan juga para sahabat mereka kembali ke Madinah dan disambut oleh para sahabiah. Jadi ketika Nabi SAW dan juga para sahabat mereka kembali ke Madinah, mereka disambut oleh para sahabiah, para sahabat wanita. Ada Hamnah bintu Jahsh, kemudian ada salah seorang wanita dari Bani Dinar, kemudian juga ada Ummu Sa'ad, dan juga tentunya wanita-wanita yang lain, yang mana sambutan mereka menunjukkan akan cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan para sahabiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan iman yang besar mereka. Mereka benar-benar jujur dalam keislaman mereka. Demikian pula seorang wanita, maka hendaknya mereka pun demikian. Mereka mencintai nabinya melebihi cintanya kepada siapapun, termasuk kepada suaminya, termasuk kepada anak-anaknya, termasuk kepada kedua orang tuanya, dan termasuk kepada seluruh manusia yang lain. Karena bagaimanapun kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW harus di atas yang lainnya setelah cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka pun para sahabiah ini merasa senang ketika melihat Nabi SAW selamat. Mereka sangat bahagia melihat Nabi-Nya SAW bisa kembali ke kota Madinah. Dan kalau ini dibalik, maka tentunya akan memberikan rasa yang sangat sedih, kekecewaan yang berat, ya, kesedihan yang mendalam kalau kaum muslimin kembali dari perang Uhud padahal Nabi mereka tidak ikut. Maka kesenangan yang luar biasa, ya, yang ditunjukkan oleh para sahabiah, kecintaan mereka kepada Nabi-Nya SAW karena melihat Nabi-Nya yang kembali. Walaupun
di antara keluarganya ada yang menemui syahidnya di dalam kubur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemarin telah kita sebutkan bahwa riwayat telah menunjukkan dari kalangan kaum muslimin para syuhada Uhud itu sebanyak 70 sahabat, yang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Ansor. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Ansor. Mereka ada 65 pasukan, 65 sahabat sendiri yang meninggal. Ya, ada 41 dari Khazraj, suku Khazraj, dan ada 24 dari Aus. Ya, ada 41 dari Khazraj, kemudian ada 24 dari Aus. Ya, sebenarnya sudah saya cari siapa saja syuhada Uhud. Ya, hanya saja yang dari Khazraj ini ada kekurangan. Ya, dari Aus ada 24, ya, komplit. Di sana ada Amr bin Mu'ad, ya, ada Al-Harith bin Anas, ada Ammar bin Ziyad, ada Salamah bin Sabit, dan juga yang lainnya. Ya, adapun yang dari Khazraj, ya, ini disebutkan ada 41, tapi hanya saya temukan ada 37. Ya, ada 37. Dan di sana yang terdapat sahabat-sahabat yang mulia, ada Qais bin Amr, ya, ada Nu'man bin Abdi Amr, dan yang lainnya. Adapun satu Yahudi, ya, satu Yahudi itu dari Mukhairik namanya, ya, Mukhairik disebutkan oleh Nabi SAW. Adapun yang dari, ya, Ansor, Muhajirin, ada 4, ya, mereka ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, paman Nabi SAW. Kemudian ada Abdullah, ya, ada Mus'ab bin Umair, ya, Abdullah bin Jahsh, ada Mus'ab bin Umair, dan juga ada Syammas, ya, ada Syammas bin Utsman. Syammas bin Utsman, nama aslinya Utsman bin Utsman. Ya, tapi disebut Syammas karena beliau saking gantengnya. Ya, Utsman bin Utsman ini sahabat yang sangat ganteng sekali, tampan. Makanya dia disebut dengan Syammas. Ya, Syammas, sang matahari yang kelihatan bercahaya dan sebagainya. Baik. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah, dari kalangan musyrikin pun juga tidak sedikit. Ya, dari kalangan musyrikin tidak sedikit. Disebutkan awalnya ada 22, ya, ada 22 yang terbunuh. Tapi setelah diteliti, setelah kemudian dicek kembali, maka ternyata lebih dari beda itu. Ya, ada yang menyebutkan sampai 37 orang yang terbunuh, dan ini juga tentunya tidak sedikit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu kemudian Nabi SAW yang tiba di kota Madinah bersama para sahabat. Mereka tidur di malam itu, ya, malam Ahad, tanggal 8-nya di bulan Syawal. Dan mereka, ya, tidur dalam keadaan yang tentu tidaklah 100% tenang, ya, karena kondisi letih, kondisi yang kepayahan, bahkan kondisi yang terluka, dan perasaan mereka pun juga tidak tenang karena mereka telah ditinggal oleh sahabat-sahabat yang mulia sebanyak 70 sahabat. Sehingga tidurnya mereka pun tentu tidak bisa tenang. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat adalah tetap berjaga
bersiaga di kota Madinah. Karena sewaktu-waktu bisa jadi orang-orang Mekah, musyrikin Quraisy, mereka akan menyerang Madinah. Ya, terutama yang mereka lindungi adalah pemimpin kaum muslimin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Taala, wa bata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yukaffiru fil mauqif. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, istirahat malam dalam keadaan masih memikirkan keadaan. Ya, masih memikirkan keadaan saat itu. Yang beliau tidur malam, istirahat, masih memikirkan keadaan. Faqad kana yakhafu anna al-musyrikina in fakkaru fi annahum lam yusqidu syai'an min an-nasr wal ghilbah allati kasabuha fi sahatil qital. Ya, apa yang beliau pikirkan? Beliau memikirkan jika seandainya kaum musyrikin itu berpikir bahwa sebenarnya dalam peperangan yang baru saja terjadi mereka tidak mengambil faedah, tidak mendapatkan faedah sedikit pun dari kemenangan. Ya, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, syahidnya 70 sahabat. Ya, pernah kocar-kacirnya para sahabat di medan perang Uhud. Kemudian orang-orang musyrikin pun bisa menguasai peperangan saat itu. Mereka juga pulang. Itu kata para ulama, tidak menjadikan orang-orang musyrikin ini menang 100%. Ya, jadi dalam hal kemenangan pun tidak bisa dikatakan saat itu musyrikin menang 100%. Nanti kita akan lihat kenapa tidak disebut 100% kemenangannya. Tapi makanya Nabi SAW berpikir, kalau orang-orang musyrikin itu berpikir bahwa mereka orang musyrik, Nabi berpikir bahwasanya orang musyrikin itu mereka tidak bisa mengambil faedah dan mendapatkan faedah sedikit pun dari kemenangan. Demikian pula dari material, ya, karena saat itu biasanya kalau kemenangan itu yang menang akan mengambil ghanimah, Nyatanya tidak semua ghanimah diambil. Ya, nanti kita akan lihat. Walaupun ada beberapa yang mengambilnya, tapi tidak sebagaimana mestinya. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau orang musyrikin berpikir seperti itu, fala budda min an yandamu ala dzalik, maka pasti mereka pun akan kecewa. Ya, bahwa ini kita tidak bisa membalaskan kekalahan kita di Badar. Ya, tidak bisa mengalahkan apa yang terjadi di Badar. Dan mereka akan kecewa. Wa yarji'u min at-tariqi li ghasbil Madinah marratan tsaniyatan. Dan bisa jadi mereka akan kembali lagi, membalikkan arahnya yang tadinya ke Mekah, kembali lagi ke jalan untuk ke Madinah untuk menyerangnya untuk kedua kalinya. Fasammama ala ayyakuma bi amaliyatin mutaradatil jaishil Makki. Maka saat itu Nabi pun berpikir, bertekad ingin menyusul mereka. Nabi SAW ingin menyusul pasukan musyrikin untuk menghabiskan sekalian, berperang untuk yang kedua kalinya. Qala ahli maghazi, berkata para ulama pengarang peperangan, buku-buku tentang peperangan, mereka menyebutkan inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nada finnas. Jadi saat itu Nabi ada tekad keinginan untuk menyusul kaum musyrikin. Mereka perjalanan dari Uhud ke Mekah, kemudian Nabi sudah sampai ke Madinah. Dari Uhud masuk ke kota Madinah. Di malam itu, mereka atau Nabi SAW, beliau ingin mengejar mereka, mengejar kaum musyrikin. Lalu memanggil para sahabat. Wa nadabahum ilal masir ila liqa'il adwi. Kemudian menugaskan para sahabat untuk melakukan perjalanan menyusul para musuh.
Wadzalika sabahul ghad fi ma'raqati Uhud. Dan saat itu ya Nabi memerintahkan agar menyusulnya itu keesokan harinya. Ya, jadi kembali dari perang Uhud hari Sabtu sore, malam harinya beliau ya istirahat, semuanya istirahat. Kemudian di pagi harinya beliau memanggil manusia, para sahabat, dan memerintahkan mereka, berarti di hari Ahad tanggal 8 dari bulan Syawal, yang memerintahkan para sahabat pagi harinya untuk menyusun musuh. Maka kemudian jamaah dirahmati oleh Allah, Nabi SAW bersabda, "La yakhruju ma'ana illa man syahidal kitab." Tidak boleh ada yang ikut dalam misi ini, ya, tidak boleh ada yang ikut dalam misi ini ketika menyusul pasukan musyrikin Quraisy, illa kecuali man syahidal kitab, yang kemarin ikut perang. Ya. Jadi Nabi memilih pasukan yang akan ikut ini adalah yang kemarin ikut perang. Yang kemarin tidak ikut perang tidak boleh. Ya, tidak boleh ikut. Faqala lahu Abdullah bin Ubay. Lalu kemudian ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tokoh gembong dari kaum munafikin di kota Madinah, yang di awal-awal perang Uhud dia berbelok, ya, tidak jadi ikut perang. Dia mengatakan, ya, "Arkabu ma'aka, bolehkah aku ikut dengan wahai Muhammad? Boleh enggak saya ikut kamu untuk yang dalam misi ini?" Qala la. Kata Nabi SAW, tidak. Jadi Nabi tidak ingin terulang untuk kedua kalinya. Apa yang dia lakukan di perang Uhud, ya, di awal-awal perang Uhud itu sudah menjadikan goncangnya pasukan. Karena awalnya dia ingin ikut, di pertengahan jalan dia balik, dan itu memang sengaja. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sengaja melakukan itu untuk menggoyahkan pasukan, dan saat itu hampir pasukan pun goyah. Ada yang ingin kembali ke Madinah, tidak usah ikut perang. Tapi kemudian ditetapkan oleh Allah Taala hati mereka, sehingga mereka pun tetap bersama Nabi SAW. Jadi memang Abdullah bin Ubay bin Salul ini sengaja. Makanya Nabi tidak ingin masuk ke dalam lubang untuk kedua kalinya. Karena di awal perang Uhud, Abdullah bin Ubay Salul sudah demikian, ya, apa yang dia lakukan, maka untuk yang kedua ini beliau tidak ingin. Maka ketika dia mengatakan "Arkabu ma'ak, boleh aku ikut bersamamu?" La. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Ya. Sudah cukup apa yang pernah kamu lakukan. Karena memang Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ini adalah calon pemimpin Madinah sebelum datangnya Nabi SAW. Mereka sudah ingin diangkat, ya, mereka sudah ingin mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kemudian datang Nabi SAW sehingga menjadikan iri, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, dan beliau, ya, Nabi SAW pun akhirnya diangkat menjadi pemimpin kota Madinah, dan Abdullah bin Ubay Salul tidak menjadi pemimpin Madinah. Maka ini menjadikan iri, ya, ini menjadikan iri Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga dia melakukan apapun supaya Muhammad ini tidak sukses, ya, dan seterusnya dalam hal kepemimpinannya. Lalu kemudian Nabi SAW, ya, memilih ataupun mengatakan tadi, "La yakhruju ma'ana illa man syahidal kitab." Yang tidak boleh ada yang ikut kecuali yang sudah kemarin ikut perang. Di sisi lain, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu ini berat bagi yang sudah ikut. Karena bagaimanapun yang sudah ikut ini keletihannya sudah luar biasa, ya, capeknya sudah luar biasa, belum lagi yang terluka. Tapi bayangkan, lihat, ya, bisa dilihat bagaimana Nabi SAW tetap memilih mereka. Dan nanti kita akan lihat bagaimana, ya, respon daripada sahabat yang sudah pernah ikut, ya, yang tadi atau kemarin sudah ikut perang Uhud.
wastajaba lahu muslimuna ala ma bihi minal jarhi syadid wal khawfil mazid. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin yang saat itu sudah ikut perang Uhud di pagi harinya atau di hari sebelumnya, di hari Sabtu, mereka menjawab panggilan Nabi SAW. Dan ini luar biasanya para sahabat. Padahal alama bihi minal jarhil syadid. Padahal mereka dalam keadaan luka yang luar biasa. Sudah luka, capek, ya. Wal khauful mazid, demikian pula rasa takut, khawatir yang juga besar. Ya, karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kalah, ya, dan seterusnya, maka akan menjadikan kekhawatiran itu lebih besar. Tapi luar biasa para sahabat. Ya, makanya para ulama ketika menyebutkan keutamaan para sahabat, mereka pun mengatakan bahwa sahabat Nabi itu memiliki keutamaan dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya, seperti sahabat Nabi Musa alaihissalam. Mereka diperintahkan untuk perang, tapi mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kata pengikut-pengikutnya Nabi Musa ketika diperintahkan perang bersama Nabi Musa, ya, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka ya Musa, pergilah kamu dan juga Rabbmu wahai Musa, ya, faqatila, berperanglah kalian berdua, innaha huna qa'idun, kami di sini akan duduk-duduk saja, ya, ngenteni hasil, silahkan perang bersama Rabbmu. Kalau yang perintahkan ini Rabb, silahkan perang sama Rabbmu, kami di sini ingin duduk-duduk saja. Tapi ketika para sahabat diminta untuk berperang bersama nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna muqatilun. Ya, kata para sahabat, wahai Rasulullah, pergilah engkau bersama Rabbmu, berperanglah, kami di sini juga akan ikut perang. Itu perbedaan sahabat-sahabat Nabi Musa dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah kalau kemudian Allah mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat. Ya, kalian wahai para sahabat, jadi ayat ini diturunkan terkait dengan para sahabat. Ya, kuntum, kalian khaira ummah, adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, ya, menuju manusia. Jadi para sahabat luar biasa. Dalam keadaan demikian, mereka mengatakan sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan kami taat. Ya, kami mendengar dan kami taat. Jadi sahabat itu kalau sudah mendengar, kami taat, dilakukan. Ya, kami mendengar, kami taat, dilakukan. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala, akhirnya mereka pun bersiap-siap. Wasta'dana Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah, beliau minta izin kepada Nabi SAW. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, ya, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, yang bapaknya meninggal di perang Uhud ini juga, yaitu Jabir bin Amr bin Haram, ya, meninggal, yang kemudian juga di antara karomah beliau adalah jasadnya masih, ya, utuh, padahal sudah sekian lama dikubur. Kemudian juga sebelum perang dia punya firasat bahwa besok beliau akan meninggal di perang Uhud. Firasat lebih kuat lagi, beliau orang pertama, pasukan pertama muslim yang akan gugur, dan itu benar. Ya, beliau akan meninggal di perang Uhud, dan belum merasa beliaulah pasukan pertama yang gugur, ya, dan itu terbukti. Kemudian, ya, Jabir bin Abdullah, ya, beliau minta izin kepada Nabi SAW. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbu an la tashhada mashhadan illa kunta ma'a. Sesungguhnya aku sangat senang jika engkau melihat aku berjuang bersamamu. Wa innama khalafani abi ala banatihi fa'dan li asiruma. Ya Rasulullah, kemarin di perang Uhud saya memang tidak hadir.
Jadi di perang Uhud Jabir tidak ikut, Jabir bin Abdullah, tapi yang ikut ayahnya. Tapi alasan Jabir tidak ikut adalah karena beliau diminta oleh ayahnya untuk menjaga saudari-saudarinya. Jadi sudah merasa ada firasat meninggal di perang Uhud itu, makanya bapaknya yaitu Abdullah bin Amr bin Haram itu meminta Jabir supaya dia tidak usah ikut menghadap. Kamu tetap di rumah jaga saudari-saudari. Ya, karena tidak ada yang menjaga kecuali kamu jaga mereka. Maka kemudian sang anak pun akhirnya nurut dan tidak ikut perang Uhud. Jadi saya tidak ikut perang Uhud kemarin ya Rasulullah karena aku diminta ayahku untuk menggantikan perannya. Maka fa'dan li asiru ma'ak, izinkan aku untuk kali ini bersama menemanimu. Fa'adina. Ya. Jadi apa? Nabi pun mengizinkan Jabir bin Abdullah untuk ikut. Walaupun tadi beliau sudah mengatakan la yakhruju ma'ana illa man syahida kita. Tidak boleh ada yang ikut bersama kami dalam misi ini kecuali yang kemarin sudah ikut perang Uhud. Tapi untuk Jabir bin Abdullah diizinkan. Untuk Abdullah bin Ubay bin Salul tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan. Maka kemudian jamaah dirahmati oleh Allah, wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun ma'ah. Maka Nabi pun menyertai pasukan ini. Ya, Nabi pun menyertai pasukan ini ikut bersama mereka. Hatta balaghu Hamra al-Asad, sampai mereka tiba di suatu daerah namanya Hamra'ul Asad. Makanya peperangan ini nanti dinamakan dengan perang Hamra'ul Asad. Ini nama suatu daerah ya, yang berjarak kurang lebih 8 mil dari kota Madinah. Ya, 8 mil dari kota Madinah. Arahnya ke Bir Ali, ya, arah ke Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah atau Bir Ali atau Abyar Ali. Ya, di mana ini merupakan tempat miqat bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang lewat dari Madinah menuju Mekah untuk haji atau umrah. Ya, kalau orang-orang Madinah atau orang-orang yang datang ke Madinah untuk haji dan umrah, maka miqatnya adalah Bir Ali itu namanya atau Dzul Hulaifah. Ya, dari sanalah kemudian orang-orang itu mulai memakai pakaian ihram. Kemudian perjalanan ke Mekah mulai kemudian bertalbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Ya, dan sudah berniat. Ya, sudah berniat untuk ihram, ya, berangkat ke Mekah. Ya, untuk berangkat ke Mekah. Jadi dari namanya Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Saya sudah nggak boleh pakai pakaian selain 2 pakaian ihram. Ya, pakaian dalam sudah tidak boleh. Ya, pokoknya yang selain dari 2 pakaian itu sudah tidak dipakai. Ya, maka untuk lebih efisien mereka biasanya yang dari Madinah itu yang mereka sudah pakai pakaian ihram, dari hotel itu sudah pakai pakaian ihram, karena nanti takutnya yang kelupaan sudah perjalanan ke Mekah dari Dzul Hulaifah masih pakai pakaian selain 2 pakaian ihram, maka ini tidak boleh. Ya, jamaah dirahmati oleh Allah Taala, sampailah beliau di Hamra'ul Asad, ya, sampai di sana. Fa'akasaru hunaka. Lalu kemudian Nabi dan juga para sahabat mereka bermarkas di sana. Ya, mereka bermarkas di sana, bikin tenda, bikin kemah dan seterusnya. Wa hunaka adalah Ma'bad bin Abi Ma'bad. Ya, di sana datanglah Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai.
ya, Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai. Beliau datang menemui Nabi SAW, fa'aslama, lalu kemudian beliau masuk Islam. Ya, Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai bertemu dengan Nabi kemudian masuk Islam. Wa yuqalu bal kana ala syirki, tapi ada pendapat yang mengatakan saat itu ya Ma'bad bin Abi Ma'bad ini masih dalam kesyirikannya, jadi belum masuk Islam. Walakinnahu kana nasihan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi saat itu dia ingin memberikan nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masih dalam keadaan kesyirikan dalam pendapat yang lain, tapi Ma'bad bin Abi Ma'bad ini berpihak kepada Nabi dan dia ingin memberikan nasihat kepada Nabi. Di antara yang menyebabkan hal ini adalah karena antara Bani Khuza'ah dengan Bani Hashim itu memiliki hubungan erat. Ada perjanjian mereka, saling membantu dan seterusnya. Dan kita bisa saksikan bahwa orang-orang Arab itu kalau sudah berjanji melakukan suatu kesepakatan, mereka akan apa? Mereka akan penuhi hal itu, walaupun terkadang secara agama mereka berbeda. Jadi Ma'bad bin Abi Ma'bad ini ada perjanjian ya, atau memberi nasihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, amma wallahi, demi Allah, laqad azza alaina ma asabaka fi ashabik, sesungguhnya kami secara umum orang-orang Quraisy itu merasa bangga ya, merasa besar hati, senang tatkala kami melihat apa yang terjadi kepadamu dan juga kepada sahabat-sahabatmu. Jadi banyaknya yang meninggal 70 sahabat itu, dan kalian pernah kocar kacir dalam perang Uhud. Sebenarnya kami ini bangga, senang melihat hal seperti itu. Walau wadadna anallaha afaka, tapi kami masih berharap Allah memberikan kesehatan kepadamu. Jadi kondisi kalian seperti ini itu membuat kami senang. Akan tetapi kami juga tidak ingin kalau kamu itu ya terbunuh misalnya. Ya, kami juga tidak ingin seperti itu. Bahkan kami berharap ya engkau tetap diberikan kesehatan oleh Allah Taala. Ini Ma'bad bin Abi Ma'bad. Ya, dia sudah muslim, atau kalau pendapat yang lain belum muslim, tapi dia memiliki ya kecenderungan kepada kaum muslimin dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayat hika Abi Sufyan. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai untuk menyusul Abu Sufyan, ya, untuk menyusul Abu Sufyan. Fayukhadiruhu, dan bikin dia merasa rendah. Kalau begitu susul Abu Sufyan, ya, susul Abu Sufyan. Walam yakun ma khafa Rasulullah min taqil musyrikin fil ardati ila Madinah illa haqqa. Dan ternyata apa yang dipikirkan, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kembalinya kaum musyrikin ke Madinah itu benar. Ya. Jadi tidaklah yang dipikirkan Nabi, tidaklah yang dikhawatirkan Nabi tentang kembalinya orang-orang musyrikin ke Madinah kecuali itu kebenaran. Ya, firasat beliau itu benar. Fa innahu lamma nazalu birruha, ketika kaum musyrikin perjalanan dari Uhud kembali ke Mekah itu sampai ke daerah namanya Rauha, ya, ala ba'da sittatin wa salatina milan minal Madinah. Ya, ini jaraknya 36 mil dari Madinah, ya, di daerah namanya Rauha. Talawamu fi ma bainahum, mereka saling mengejek. Ya, kaum musyrikin ketika sampai dan istirahat di daerah namanya Rauha, itu mereka saling mengejek satu dengan yang lainnya. Pasukan musyrikin itu saling mengejek. Qala ba'duhum li ba'din, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, lam tasna'u syai'an, kalian ini belum berbuat apa-apa.
Kalian ini belum berbuat apa-apa. Asabtum syaukatahum wahdah. Kalian ini sudah mendapatkan para pemimpin-pemimpin mereka. Maksudnya sudah mengepung Nabi Muhammad SAW, sudah memukul mundur Abu Bakar, Umar, kan itu mereka pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kalian itu sudah mendapatkan mereka. Summa taraktumuhum, tapi setelah itu kalian tinggalkan begitu saja. Kalian tinggalkan begitu saja. Wa qad baqiya minhum ru'usun yasma'una lakum. Kalian meninggalkan pemimpin-pemimpin yang suatu saat bisa mengumpulkan pasukan kembali dan ingin menyerang kalian. Sudah di depan mata itu pemimpin-pemimpin, tinggal kalian hancurkan, kalian binasakan mereka, tapi kalian tinggalkan begitu saja. Padahal bisa jadi mereka sekarang mengumpulkan kekuatan lagi untuk menyerang kalian. Farji'u, maka kembalilah kalian. Ayo kita kembali lagi ke Madinah, hatta nasta'sifa syaffatahum, sampai kita bisa mengobrak-abrik akar mereka. Kita kalahkan mereka sampai ke akar-akar. Maka mereka pun saling mengejek antara satu dengan yang lainnya. Wa yabdu anna hadzal ra'yu atau hadzal ra'ya ja'a sahihatan mimman lam yakun bi qadri quwwatil fariqaini. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, sebenarnya ini adalah ungkapan pendapat yang disampaikan oleh orang yang mungkin tidak paham dengan situasi pasukan, yang tidak mengetahui situasi pasukan. Walidzalika khalafahum za'imun mas'ulun Sufyan bin Umayyah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, saat itu salah satu pemimpin musyrikin Quraisy yang bernama Sufyan bin Umayyah, ini anaknya Umayyah bin Khalaf, dia menyelisihi ucapan itu. Dia menyelisihi ucapan itu. Seraya mengatakan, ya qaum, wahai pasukan, la taf'alu, jangan kalian lakukan pendapat itu. Suruh balik lagi, menyerang Madinah lagi. Jangan lakukan. Fa inni akhafu an yajma'a 'alaikum man takhallafa min al-khuruj farji'u wa dawlatul lakum. Karena saya khawatir mereka kaum muslimin yang kemarin tidak ikut perang, sekarang mereka akan ikut perang. Kondisi kita sedang letih. Perjalanan dari Uhud ke Rawha kembali lagi ke Madinah tambah letih. Di antara kita juga ada yang terluka. Nanti kalau kita nyerang Madinah, mereka akan ditambah kekuatan. Walaupun mereka ada yang terluka, mereka juga letih, tapi perjalanan mereka tidak sejauh kita. Tidak sejauh kita. Mereka ke Madinah itu lebih dekat daripada kita ke Rawha. Kembali lagi sudah kesel, capek. Kemudian mereka ditambah pasukan yang kemarin tidak ikut. Saya yakin pasti mereka akan ditambah kekuatan itu. Padahal Nabi sudah mengatakan apa? La yakhruj ma'ana illa man syahida kita. Tidak boleh ada yang ikut perang kecuali yang kemarin ikut perang. Tapi kekhawatiran Sufyan bin Umayyah adalah apa? Nanti jangan-jangan yang tidak ikut kemarin akan menjadi ikut, makanya akan nambah kekuatan. Maka jangan lakukan itu. Farji'u, kembalilah saja ke Madinah, wa daulatul lakum, kemenangan sementara itu untuk kalian. Sementara kita ini sudah menang lah kan. Menurut mereka sudah apa? Sudah menang. Fa innila aminu in raja'tum an takuna daulatu alaikum. Dan kalau kalian tetap kembali ke Madinah, ingin menyerang Muhammad dan sahabat-sahabatnya, saya tidak menjamin kemenangan bagi kalian. Saya tidak menjamin kemenangan bagi kalian. Maka kemudian jamaah dirahmati oleh Allah, ternyata apa yang disampaikan oleh Sufyan bin Umayyah itu tidak disetujui oleh mayoritas pasukan. Mayoritas pasukan saat itu semuanya ingin kembali menyerang. Apa yang dinasihatkan oleh Sufyan bin Umayyah itu tidak mereka sepakati, kecuali hanya sekelompok kecil saja. Tapi kebanyakan dan mayoritas mereka ingin kembali ke Madinah.
Maka kemudian walakin qabla ayatahraqa Abu Sufyan bi jayshihi min mukirrihi lahiqahu Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai. Sebelum Abu Sufyan dan pasukannya bergerak kembali ke Madinah, maka di tempat itu sudah datang Ma'bad bin Abi Ma'bad. Ya, ternyata Ma'bad bin Abi Ma'bad yang tadi disuruh oleh Nabi itu sudah apa? Sudah datang di daerah Qorba sebelum pasukan ini kembali. Lalu kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Taala, walam yakun ya'rifu Abu Sufyan bi Islami, dan saat itu Abu Sufyan belum tahu kalau Ma'bad bin Abi Ma'bad ini sudah masuk Islam. Dia belum tahu. Faqal, lalu kemudian Abu Sufyan bertanya kepada Ma'bad, "Ma wara'aka ya Ma'bad?" Di belakangmu ada apa wahai Ma'bad? Maksudnya dia ingin tanya, ya pasukan Muhammad itu sedang apa ya? Di belakangmu ada apa? Karena dia belum tahu kalau ternyata Ma'bad itu sudah masuk Islam. Faqala Ma'bad, lalu kemudian Ma'bad menjawab, "Waqad syahida alaihi harbun aqsa da'iyatun anifah. Muhammadun qad kharaja fi ashabihi yatlubukum fi jam'in lam ara mithla qad." Di belakangku ada Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya telah keluar Madinah. Yatlubukum, mencari kalian. Fi jam'in, dalam suatu pasukan yang besar, lam ara mithla qad, yang aku belum pernah melihat pasukan sebesar itu. Jadi kalau kamu tanya kepada aku wahai Abu Sufyan, apa yang terjadi di belakang? Apa yang terjadi dengan Muhammad dan para sahabatnya? Muhammad dan sahabatnya telah keluar dari Madinah mencari kalian, ingin menyusul kalian dan ingin menyerang kalian dengan pasukan yang besar. Lam ara mithla qad, aku belum pernah lihat sebanyak itu pasukan yang dia himpun. Yataharraquna alaikum taharruqan, mereka sedang merada. Ya, mereka sedang sangat marah sekali kepada kalian. Qad ijtama'a ma'hum man kana takhallafa anhu fi yaumikum. Turut hadir pula bersama mereka para sahabat yang kemarin tidak ikut dalam perang Uhud. Ya, ikut bersama dalam pasukan itu. Wa nadamu 'ala ma dhayya'u. Ya, mereka menyesal atas apa yang terjadi dari mereka, ya, dari korban para syuhada Uhud. Mereka ingin balas dendam. Fihim minal haqqi 'alaikum syai'un lam ara mithlaqakum. Dan aku tidak pernah melihat kegarangan mereka sebagaimana kegarangan mereka kepada kalian. Allah Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Waihat, ma takun?" Waihat, celaka kamu. Apa yang kamu katakan? Ya, kata Abu Sufyan. Apa yang kamu katakan? Dengan kagetnya. Lalu yang atau Ma'bad bin Abi Ma'bad mengatakan, "Wallahi, demi Allah, ma ara an tartahila hatta tara nawasil khayla aw hatta yatmu'a awwal jayshi min wara'i hadil aqmah." Ya, demi Allah, saya tidaklah berpendapat kecuali kalian kembali saja ke Madinah. Apa? Kembali saja kalian ke Mekah. Jadi saya, demi Allah, lebih baik kalian kembali saja ke Mekah. Jangan sampai pasukan Muhammad itu bisa menyusul kalian dan bisa melihat pasukan terakhir kalian. Jadi kalau pasukan terakhir kalian itu sudah terlihat sama mereka, berarti sudah dekat. Ya, kalian akan disusul sampai ya, kemudian berperang bersama mereka. Qala Abu Sufyan mengatakan, "Wallahi laqad azma'na al-qurrata 'alaihim linasta'silahum." Demi Allah, kami sudah mengumpulkan pasukan segini untuk kembali ke Madinah dan ingin menyerang mereka sampai ke akar-akarnya. Maka kemudian Ma'bad mengatakan, "Falan taf'al, enggak usah dilakukan. Fa inni nasihun, aku adalah orang yang memberikan nasihat kepadamu. Aku hanya memberikan nasihat kepadamu, jangan lakukan. Kembali saja ke Mekah, enggak usah kembali ke Madinah." Jadi setelah ada penjelasan dari Ma'bad bin Abi Ma'bad tentang kesiapan Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin, maka inharat azaimul jaishil makki, ya, melompoklah
ya runtuhlah tekad kuat pasukan Mekah untuk kembali ke Madinah, untuk kembali menyerang yang kedua kalinya. Jadi walaupun sudah mereka sudah takut, ya sudah apa? Sudah takut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala. Jadi pada akhirnya ya Abu Sufyan pun tidak melanjutkan perjalanan bersama yang pasukannya kembali ke Madinah untuk menyerang kedua kalinya. Jadi mereka urungkan niatnya dan mereka kembali ke Mekah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala. Ya. Lalu kemudian Abu Sufyan itu meminta atau bertemu dengan sebuah kabilah. Ya, saat itu dalam perjalanan kembali ke Mekah lagi, melakukan perjalanan ke Mekah, mereka bertemu dengan gerombolan dari ya Abdul Qais yang ingin ke Madinah. Ya, yang ingin ke Madinah. Jadi ini orang-orang Arab ingin ke Madinah, bertemu dengan gerombolan dagang. Maka kemudian Abu Sufyan itu berkata kepada mereka, "Hal antum mablughuna anni Muhammad dan risalah?" Apakah kalian mau ya menyampaikan suratku kepada Muhammad? Wa uqiru lakum wahlatkum hadhihi zabiban bi'uka idza ataitum ila Makkah. Nanti upahnya kalau kalian sudah sampai ke Mekah, di pasar Mekah kami akan berikan kalian ya anggur dan yang lain. Upahnya itu anggur yang banyak kepada kalian. Qalu na'am. Ya, mereka pun akhirnya ya mau. Ya, jadi Abu Sufyan menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW, dititipkan kepada pedagang dari Mekah ke Madinah yang itu gerombolan dari dagang Abdul Qais. Lalu kemudian ya sampaikan kepada Muhammad, kata Abu Sufyan, sampaikan kepada Muhammad bahwa sesungguhnya aku telah mengumpulkan banyak pasukan untuk menghabisi mereka seakar-akarnya. Maka kisah singkat cerita ya, para pedagang ini sampai kepada Nabi SAW dan saat itu Nabi dan sahabat masih di Hamraul Asad, kemudian memberitahukan kepada mereka tentang surat yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Dan itu tertera pada surat Ali Imran ayat 173 dan 174. Ya, 173, 174. Perkataan ya tentang bahwa kami sudah mengumpulkan pasukan ingin menyerang kalian seakar-akarnya. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imanan. Tapi perkataan itu malah semakin nambah keimanan kaum muslimin. Ternyata kekhawatiran Nabi itu benar. Lalu kemudian ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, Nabi SAW ya tinggal di Hamraul Asad itu selama 3 hari. Ya, selama 3 hari, yaitu tanggal 9, 10 dan 11. Jadi hitungnya dari ya hari Senin, Selasa dan juga Rabu. Hari Ahadnya mereka sampai, kemudian ditambah 3 hari yaitu Senin, Selasa dan Rabu. Beliau tinggal di sana, tsumma raja'a ilal Madinah, kemudian beliau ya kembali ke Madinah karena sudah tidak ada tanda-tanda datangnya pasukan musyrikin. Maka Nabi SAW ditambah lagi dengan adanya surat yang disampaikan oleh ya rombongan dagang Abdul Qais, maka Nabi pun di hari ya Rabu beliau kembali ke kota Madinah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala, ya, karena waktunya sudah habis tapi masih panjang sebenarnya kisah ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita akan lihat sebenarnya peperangan Uhud pun tidak bisa dikatakan sebagai kemenangan mutlak bagi kaum musyrikin. Nanti akan ada ya bukti-bukti yang menunjukkan akan ya, kebenaran itu. Jadi memang masih 50-50. Masih 50-50, sekalipun korban yang banyak memang dari kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan kisah ini di kesempatan berikutnya bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.